Oke, selamat pagi. Kita mulai aja. Ini kemarin yang belum presentasi, oh, kemarin Jaya ya. Iya, Pak. Ya Jaya sebenarnya kalau pas yang Rabu, Anda pas praktikum ya. Sebenarnya Anda Iya, tetap Pak. bisa join walaupun minimal untuk presensi kan. Jadi bisa terus Oh iya, baik. disambi kan bisa Bang, ini disambi online itu daripada rugi itu. Oh iya, Pak. Oh, saya aja biasa kerja double-double itu. Zaman gini kan zaman teknologi, ngapain kita masih tradisional berpikirnya, berbuatnya itu ya rugi kan. Oh iya, Ya oke Pak. silahkan, saya memanfaatkan teknologi yang ada untuk bisa hidup paralel. Iya, Pak. Em, saya izin presentasi sekarang ya, Pak. Ya oke ya silakan Anda langsung share aja. Jadi kuliah ini kan bisa diikuti pakai HP ya, jadi nggak harus pakai laptop. Terima kasih. Ya, izin presentasi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak Gun. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, tugas minggu 4. Di sini saya akan membuat dummy variabel dari listing location-nya. Di listing location-nya ini ada kecamatan, kemudian ada kabupaten atau kota. Yang ini seperti misalnya Ngaglik Sleman, Jombor Sleman gitu. Terus dilakukan cleaning data, ada yang missing value, kemudian dihapus missing values-nya, kemudian ini surface area diubah data type-nya, yang sebelumnya adalah ada meternya, ini dijadikan float gitu, dijadikan numerik. Kemudian price-nya juga harga rumah. Kemudian diperoleh data seperti ini, tinggal listing location dan variabel-variabel lainnya udah dalam bentuk numerik. Kemudian listing location-nya dipisah menjadi dua variabel. Yang pertama kecamatan, kemudian kedua kabupaten atau kota. Kemudian ini dibersihkan data kecamatannya karena ada spasinya, misalnya ini menggunakan fungsi strip. Kemudian setelah itu ini dicek harga per meter tanah, yang ya dicek harga per meter tanahnya. Kemudian diperoleh terlihat paku halaman yang paling besar di antara yang lain, harga per meternya. Kemudian ini menghapus outlier dari price dan outlier surface area, karena ada satu rumah yang surface areanya itu sampai 4.000 meter gitu. Kemudian masuk ke dummy variabelnya. Ini kita drop kabupaten atau kota dan price per meternya karena tidak terlalu penting. Kita udah punya kecamatan sehingga kabupaten atau kotanya bisa dihapus. Kemudian mengubah tipe data kecamatan menjadi kategori. Kemudian membuat dummy dari variabel kecamatan. Kemudian datanya dibagi, data task dan data train. Kemudian apa nih?
Maaf sebentar, Pak. Hmm. Oh ya. Oh. Oke, lanjut. Ya ini dipisah Y train dan X train-nya. Y train itu variabel yang mau kita prediksi dan X train itu variabel-variabel independennya. Kemudian dilakukan recursive feature elimination karena kecamatannya ada banyak, ada sekitar total 60 kolom, sehingga kita gunakan recursive feature elimination untuk mengeliminasi variabel-variabel yang tidak diperlukan. Kemudian diperoleh ini ada 10 dummy variabel dari kecamatan yang digunakan untuk pemodelan. Kemudian dilakukan fifth check untuk memeriksa multikolonialitas. Diperoleh bedroom, kemudian bathroom, surface area yang lebih dari 10. Karena lebih dari 10 kita harus menghapus salah satu variabelnya. Setelah dicek diperoleh 0,662 R². Tapi ini belum dihapus salah satu. Kemudian karena yang paling tinggi adalah bed, kamar tidurnya, sehingga dihapus kamar tidurnya. Kemudian diperoleh seperti ini, tidak ada yang lebih dari 10 sehingga bisa lanjut ke pemodelan. Kemudian setelah kamar tidurnya dihapus, ternyata R²-nya turun menjadi 0,653. Kemudian ada juga variabel-variabel yang tidak signifikan lebih dari 0,05, seperti Kecamatan Catur Tunggal, kemudian Jombor, Raton, Moyudan, dan Sentolo. Ini pada model ketiga ini dihapus yang variabel tidak signifikan. Kemudian dicek lagi fifth-nya, tidak ada yang lebih dari 10. Kemudian akhirnya dicek lagi diperoleh R²-nya 0,651. Mungkin begitu saja, Pak. Tapi R²-nya setelah pengurangan kecamatan tadi, R²-nya mengurang sedikit dibandingkan menggunakan model yang terdapat multikolonialitas dan beberapa variabel yang tidak signifikan gitu, Pak. Oke, jadi sekali lagi mungkin saya ingatkan kata kunci yang penting pada saat kita memodeling dengan data adalah kita misalnya sudah milih salah satu model, yaitu ini model linear ganda ya, karena multiple linear regression, maka mesti akan kita kejar R²-nya kan. Tapi setelah R²-nya sudah kita lihat di start berapa, kita harus cek semua asumsi. Nah, setiap pelanggaran berusaha kita atasi, kayak tadi ada multiko ya, bagaimana kita singkirkan supaya nggak ada multiko. Kalau semua kita sudah dapat, tanpa pelanggaran asumsi, R²-nya mungkin masih dapat berapa? Mungkin 80 atau berapa yang kita belum memuaskan. Mungkin kita berpikir tadi, bisa juga non-linear, ya bisa juga tadi mungkin kita ke regresi yang, nah Anda silakan boleh mengembangkan diri sampai semaksimal yang Anda bisa itu. Dengan searching di mana, tanya ke cerita atau siapa, atau Anda sendiri mungkin baca dengan berbagai macam buku atau jurnal, boleh untuk di endingnya, karena nanti di yang kuliah saya sampai UTS kan Anda akan saya maksimalkan masih di model yang
parametrik sebenarnya walaupun di bukunya banyak linear atau non linear, maka silakan maksimalkan. Jadi misalnya ini sekarang untuk Jaya, berarti R square yang sudah Anda raih, yang Anda anggap sebagai ya terbaik versi Anda per hari ini berapa? Yang akhirnya Anda Mmm, putuskan ini sudah yang terbaik, maksimal yang bisa saya lakukan dengan menambahkan adanya dummy variabel ya kemarin karena yang minggu keempat kan dummy variabel ya. iya, Pak. Itu Kalau R square berapa? Berarti kalau Anda ingin misalnya saya ya artian saya ingin berhenti di model terakhir saya per hari ini. Itu berarti model yang mana? Nah, nanti silahkan bikin rekapnya di overleaf-nya ya. Model oh, iya, terbaik saya per hari ini sampai yang direpotkan itu adalah misalnya R square 70%, tapi masih ada pelanggaran asumsi di yang mana yang asumsi dipenuhi ini gitu kan. Asumsi dipenuhi pun juga lihatlah p-value-nya ya pada saat misalnya normal tapi dengan p-value-nya dekat sekali dengan perbatasan mau ditolak itu juga harus diwaspadai itu ya karena memang ya normal tapi sebenarnya itu di daerah penerimaan yang dekat dengan perbatasan menolak itu. Nah, itu juga bisa jadi perhatian berakibat apa. Nah, hari ini kita malah hanya akan fokus bahas yang heterosnya itu. Kenapa heteros begitu pentingnya sih? Apa sih ancaman yang mengakibatkan ini nanti kita bisa coba diskusikan walaupun di begini berusaha nanti kita fokus bab hari ini. Heterosnya masih ada nggak di modelmu yang terakhir ini? mmm, tidak mengecek saya, Pak, untuk Nah, justru setelah tadi Anda milih prediktornya, Anda harus berakhir di suatu prediktor mana yang akhirnya Anda akan pertahankan dalam model. Mungkin ada beberapa yang dieliminasi, dibuang. Makanya di konteks model regresi ini kita kadang ada yang namanya seleksi prediktor ya. ya. Udah diseleksi itu ceklah asumsinya itu. Nah, usahakan semua asumsi itu kritisi. Jadi kalau sudah nggak ada yang memang jadi jangan sampai lupa dengan asumsi ya. Tadi Anda kayaknya sudah banyak berusaha Anda lebih banyak fokus di prediktornya kayaknya tadi sama Iya, R Pak. square-nya. Tapi setelah itu Anda lihatlah asumsi itu. Nah, mana-mana yang dilanggar, apakah sementara yang menyebabkan jadi ada pelanggaran mungkin dieliminasi dulu itu hak Anda yang memutuskan. Artinya yang kita cari sebenarnya adalah apa? Ingin dapat model terbaik kan. Terbaik ya sampai teori yang kita miliki gitu. Itu kenapa kami sudah selalu ingatkan masih S1 mungkin kita terbatas textbook, mungkin setelah S2 kita mulai melihat bagaimana di jurnal paper ini yang sebenarnya harapan saya mungkin di tugas yang nanti per hari ini karena minggu depan kita sudah akan melihat secara keseluruhan. Maka nanti sudah akan saya minta Anda lihat suatu jurnal, paper, mungkin entah siapapun, penulisnya siapa, tentang apa, dan yang penting harus ekonometri ya, itu apa aja yang di modelnya apa, terus kritisi asumsinya itu. Dan apakah itu sudah yang terbaik menurut Anda masih bisa diimprove, silakan Anda melakukan improving itu. Syukur datanya dia bisa diambil ya, kalau enggak ya sudah Anda pakai data lain itu. Tapi yang masih mirip dengan kisah yang ada di paper yang Anda rujuk ya nanti ya. Nanti kita coba apa cari jurnal mana mungkin yang bahasa Indonesia nanti kritisi karena saya harapkan ending dari kuliah sampai sebelum UTS ini karena setelah UTS nanti kan ganti kan Bu Ipon jadi sampai yang ini saya ingin menghasilkan suatu dari Anda mengkritisi paper ya kan kita masih kuliah 2 kali lagi lah untuk yang kuliah Rabu depan kita offline ya saya akan datang ke kelas minimal di situ sudah kita akan masuk ke materi bab 6-nya itu. Oke, masih ada lagi yang belum presentasi minggu ini? Kalau Fahmi sudah ya kayaknya ya. Oh, Reza ya kayaknya belum ya Reza ya. Iya, Pak. Saya Ya belum. oke silakan Reza. Sama ini, Pak, minggu kemarin Ya, kan saya nggak datang ya, nggak ikut kelas ya. sama sekali. Jadinya saya Hmm. presentasi dari minggu ketiga atau langsung minggu keempat? Mungkin minggu keempatnya dulu aja nggak apa. Nanti kan Oh, ada kesempatan di pertemuan ke-7 nanti. Sudah nggak nambah materi tapi itu review semua materi, nah itulah kesempatan Anda bisa presentasi itu. oh Yang ini ya, yang minggu keempat dulu aja, nggak apa-apa yang oh sudah. ya, Ya silakan. iya. Saya izin presentasi ya, Pak? Izin Oke share screen silakan. ya, Pak?
Oke, silakan ya. Oke. Yang ini datanya itu di data yang saya punya itu ada variabel persentase rumah tangga layak huni, persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, APK perguruan tinggi, rata-rata pengeluaran, dan variabel kategoriknya tuh ini Pak, pulau. Maksudnya datanya itu dari pulau mana. 1 itu menandakan kalau itu dari Sumatera, 2 itu dari Jawa, 3 itu dari Timur, 4 itu dari Kalimantan, 5 dari Sulawesi, 6 itu dari Papua, Maluku gitu. Terus Oke, ini Anda berarti pertama nggak pakai nggak dummy variabel bukan ya? Pakainya ini ya coding ini ya. Kan kalau dummy variabel kan yang 0101 itu. iya, Iya, jadi Anda yang ini variabel. kualitatifnya di coding aja ya. Jadi tadi mana Sumatera 1 gitu ya. Jawa 2 Iya, gitu ya. kategorik, Oke. Pak. Ya kategori tapi kan kalau yang di bab 5 kan disangkan dengan yang ini kan bisa dummy variabel salah satunya itu. Oh ya. Ya, ya oke. Nah, nggak apa-apa nanti kalau dicoba dengan dummy jadi banyak banget kan kayak Jaya tadi kan itu kecamatan. Iya, Lama-lama ada yang nggak signifikan kan akhirnya tinggal berapa kecamatan itu. iya. Terus ini Ya oke pertama silakan. kita pre-processing datanya dulu, ngapus yang NA, terus ini udah dihapus, kemudian ini kan yang buat rata-rata pengeluaran itu angkanya skalanya tuh beda jauh sama yang lainnya, makanya saya eh, transformasi logaritma terlebih dahulu dapat ini, kemudian ini cuma ubah nama kolom aja. Nah, ini baru pemodelan. Nah, ini kan yang pulau yang tadi itu kan kategorik ya, Pak. Nah, kita ubah ke ke dummy variabel, Pak. Oke, dengan dummy ya. Oke. Terus baru buat buat modelnya. Nah, modelnya itu didapat ini. Interceptnya itu sebesar 250, pulau untuk 2 itu 2, pulau 3 itu 5, pulau 4 itu 6, pulau 5 itu 3, pulau 6 itu ini, dan seterusnya. Nah, di sini itu R square-nya itu masih 0,465 dan ada beberapa variabel yang tidak signifikan kayak ini pulau 5, pulau 6 sama rata-rata lama sekolah. Nah, kemudian ini cuma uji asumsi klasiknya untuk model pertama. Kalau model pertama itu normalitas residunya tidak berdistribusi normal karena dia p-value-nya kurang dari 0,05. Yang kedua, uji korelasinya itu tidak signifikan autokorelasi karena antara 1,5 sampai 2,5. Terus yang ketiga, uji multikoliniaritas itu nggak ada multikoliniaritas, nilai FIV-nya itu di antara 1 sampai 2 doang. Terus yang keempat itu uji heteroskedastisitas itu ada apa? Bentar. Mana. Ada residu tidak konstan. Ya, terus nah ini ada beberapa asumsi yang tidak terpenuhi. Makanya kita buat model yang kedua. Model yang kedua itu kita hapus variabel rata-rata lama sekolah sama gabung yang pulau tadi, yang pulau 2 pulau 2 ke base levelnya ke pulau 1, jadinya modelnya apa? Bentar. Mana? Modelnya dapatnya ini
intercept-nya itu 212, pulau 3 3,75, pulau 4 4,60, pulau 5 2,57 dan seterusnya. Nah, ini R square-nya tuh nggak jauh beda, tapi yang variabel yang tidak signifikan itu udah berkurang. Seperti itu. Terus lanjut yang ke uji asumsi klasiknya. Di sini normalitas residunya masih sama, residunya tidak berdistribusi normal. Uji korelasinya tidak ada korelasi. Yang uji multikolinitasnya juga nggak ada. Dan uji heteroskastisitasnya di sini karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05 berarti tidak konstan. Terus karena masih kurang, dilanjut ke model yang ketiga. Di model yang ketiga itu hampir mirip sama kayak model 2, cuma bedanya di sini yang pulau 2 itu digabung sama pulau 1, sama pulau 5 digabung sama pulau ke-4. Hasilnya seperti ini. Masih nggak ada perbedaan di R square, tapi p-value-nya udah tinggal dikit. Sama, lebih dikit dibandingkan yang sebelumnya. Uji asumsi klasik juga nggak jauh berbeda sih, Pak. Dan sebenarnya saya udah coba-coba beberapa model lainnya, tapi nggak saya tulis di sini, dan itu nggak jauh beda, Pak. Mungkin seperti itu presentasi saya minggu keempat, Pak. Oke, berarti Anda waktu nyobanya dengan sudah komputasi apa nyoba-nyobanya pakai apa? Aku nggak ada di sini, harusnya ada di Colab kan? Ya, ini Ya, Pak, maksudnya yang waktu di sini tuh kayak coba terus hapus, coba hapus gitu Pak. jadi kalau bisa nyobanya terstruktur gitu, artinya Anda apa dulu sih jadi motifnya, kayak tadi mau nambah prediktor dulu, atau kita ngatasi asumsinya dulu, kalau sudah dapat yang pas, nambah, ada upgrade enggak, tapi waktu nambah pun kalau kita bisa, Anda datanya tentang apa? Coba teori tentang terkait datamu misalnya. Iya. Anda punya rujukan teorinya apa? Datamu tentang apa ini? Ini Datamu? tentang persentase rumah tangga layak huni, Pak. Nah, jadi ini rumahnya ya yang layak huni. Nah, kira-kira Iya. urusannya bidang apa ini? Ya, yang kira-kira apakah lebih ke ilmu sosial atau apa? Tapi jadi ada faktor apa yang mempengaruhi layak nggak apa rumah layak huni sama enggaknya itu? Pertama ini Pak, kayak pengeluaran, Variabelnya apa? pengeluaran. Terus Jadi logikanya apa itu, Bapak? Kalau pengeluaran kok mencerminkan rumahnya nggak layak huni, mempengaruhi rumah itu jadi nggak layak huni, salah satunya atau Pak. kebalik, gara-gara rumah saya nggak layak huni, saya jadi pengeluarannya kecil itu. Nah, ini berarti kan mana yang pengaruh mana itu perlu ya untuk lihat. Atau kalau Anda ingin mencari variabel indikator, kalau orang kok pengeluarannya sedikit, wah ini rumahnya kemungkinan adalah yang nggak layak huni misalnya gitu. Berasal dari orang, nggak taunya orang kaya tapi sebenarnya hemat misalnya kan bisa kan. Rumahnya mewah tapi dia kalau pengeluarannya hemat banget misalnya. Itu kan bisa. Jadi Iya. nggak selalu apa. Nah inilah yang maksud saya, jadi nggak selalu orang yang misalnya rumahnya mewah harus pengeluarannya mewah juga misalnya. Nah ini maksud saya, Anda coba alur logiknya dibangun, ini besok di UTS kan saya kasih nanti ujiannya akan milih terbuka kan mesti ada, maka terbukalah pikiran Anda, terbukalah Anda harus membuka kemana saja supaya Anda dapat suatu analisis yang tajam itu. Ini yang apa saya harapkan, dan dengan tool yang sementara Anda adalah hanya ekonometri dengan bermodal apa ini? Sebenarnya alat ini didesain lebih banyak untuk cross-sectional data kan. Jadi ya data-data cross-sectional harusnya ekonometri, tapi di sini sisi secara cross-sectional, belum secara apa? Time-nya ya, nanti yang setelah UTS kan baru ada yang time series-nya. Walaupun kadang-kadang punya data time series, tapi sementara kita anggap, makanya kemungkinan banyak pelanggarannya di adanya autokorelasi, karena data time series cenderungnya ada autoregresifnya kan itu. Nah, ini yang jadi tantangan pada saat kita hanya menggunakan alat sampai yang per hari ini.
Karena hari ini yang kita miliki kan hanya itu. Nah itu ya saya kira yang akan jadi perhatian ya. Ini semua sudah berarti sudah presentasi yang minggu ini ya. Iya ya, cuman Reza terakhir ya, kayak tadi saya sama Reza. Ya, oke, saya sekarang akan yang share screen untuk, oke, makasih ya untuk Reza ya. Atau mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya akan apa masuk ke materi hari ini. Jadi hari ini saya compile dulu. Jadi agenda hari ini adalah ini ya minggu 5 tentang heterosnya. Jadi yang asumsi yang lain nggak dibahas secara khusus, tapi di buku ini heteros kayaknya dianggap ancaman paling ini di antara asumsi yang kalau pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, misalnya kayak pelanggaran lalu lintas mungkin yang berakibat fatal mungkin. Jadi ini heteros seberapa fatalnya nanti kita coba lihat mungkin dengan di buku ini kurang memuaskan kita bisa tanya aja ChatGPT, bisa cari yang lain. Dan tugas mulai yang hari ini nanti Anda harus berdasar dari suatu paper atau jurnal ya. Jadi Anda nanti cari artikel apa terkait ekonometri dan bagaimana dia menggunakan model statistik yang dipakai. Nah, nanti yang minggu ke-6 saya tentang more on specific and data issues. Nah, ini dan nanti yang biasanya dari paper yang ada nanti kita bisa dapat hal-hal yang menarik yang lainnya. Nah, nanti yang minggu terakhir, jadi untuk yang pertemuan ke-6 besok kita ketemu di kelas supaya kita bisa explore maksimal. Nanti Kamis paginya tetap seperti ini bisa. Nah, minggu depannya ini review mungkin sudah online lagi karena mungkin sudah beberapa sudah mudik, nggak masalah itu karena situasi ininya supaya nggak kehabisan tiket itu. Nah, setelah UTS nanti yang sudah mulai main ke time series-nya, mulai lebih banyak komplikasinya, nanti ini dengan sampai ke simulatan equation model, nanti ini adalah dengan Bu Ibon ya. Nah, buku-buku ini silakan Anda juga baca ya nanti di indikanya kalau ada, tapi nanti tambahannya saya harapkan dari paper atau jurnal itu. Oke, sekarang kita masuk ke mana? Kok saya sudah bikin yang 5 mana? Kan bab 8 ya. Oke, jadi ini tentang heterosnya ya. Jadi secara ini kita oh belum share screen ya saya. Kalau di saya belum muncul. Oh ya ya sorry ya belum ternyata. Dan mana tadi? Oke ya jadi ini kita akan hari ini fokus di heterosnya. Jadi pada saat kita mempunyai error asumsinya untuk sebuah yang X1 kita akan punya prediktornya sampai sebanyak K, maka dia harus konstan. Nah, kita tahu tentang apa estimator yang kita peroleh kan sering disebut tak bias dan konsisten. Nah, misalkan Anda kok sudah lupa ini apa itu unbiased, misalnya itu. Nah, ini saya harapkan sambil belajar kayak gini Anda boleh klik oke buka si ChatGPT atau buka buku kalau sempat lihat buku StatMat ya boleh. Kalau misalnya enggak ya Anda cukup di sini. Langsung diketikkan aja gini aja dia bingung enggak tanpa kita tanya apa-apa. Nah, suruh apa di sini kita ini ya kita minta jelaskan tentang unbiasedness apa ini misalnya kalau sudah lupa Anda tentang urusan tak bias sering diinikannya. Nah, ini nah di buku StatMat nanti dibuka apa itu tak bias. Wah, di dunia itu juga ini sampai diceritakan di dunia yang sekarang tentang dunia juga ada istilah unbiasedness nanti. Cuma ini adalah algoritma yang tidak memiliki kecenderungan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Kalau di statistik kan dalam apa ininya sering tak bias adalah kalau apa
ekspektasi dari estimatornya akan sama dengan yang diduga. Lah kalau ini dia dalam jangka panjang akan mendekati ini. Ini dengan bahasa yang berbeda, tapi kalau Anda ingin lihat apa teorinya misalnya, mungkin kita ingin lebih jauh. Nah, mulailah muncul kan ada definisi, ekspektasi. Nah, inilah yang di StatMat dulu waktu kita belajar di bukunya Ben misalnya. Nah, jadi estimator yang kita peroleh di model yang kita miliki tadi ada beta topi, itu kemarin mesti akan sama dengan tetanya karena tak bias. Nah, tadi kan ngatakan saya ini kan adalah tidak ada hubungannya dengan asumsi heterosnya. Nah, nanti karena memang diekspektasi ini asal sama dengan itu ya sudah nggak ada kaitan dengan terus apa tadi konsistensi. Nah, itulah silakan Anda kejar rasa ingin tahu itu muncul, maka Anda akan bisa belajar lebih jauh gitu. Jadi dikatakan ini urusan yang heterosnya itu tidak ada kaitannya dengan urusan tak bias dan konsisten. Nah, konsisten juga Anda ingin tahu lebih jauh, kembali buka lagi buku StatMat-nya. Kalau buka buku kelamaan, mintalah teman baikmu itu sih. Apa itu konsistensi? Kejar teorinya, terus ininya, kita akan. Nah, tapi dia akan berpengaruh terhadap distribusi samplingnya ya, karena kaitannya dengan dan masalah efisiensi. Jadi di Stat ada konsisten, ada efisien di dunia estimasi suatu model. Nah, inilah yang akan jadi perhatian nanti karena kita akan punya distribusi sampling dari beta topi. Distribusi sampling dari maka di situ benar nggak ada keberadaan sehingga kita lihat di buku ini memang mungkin nggak akan memperlihatkan dengan ini, maka bisa buku regresi yang lain mungkin yang sudah saya ini kan juga mungkin di sini nggak langsung diperlihatkan, langsung dia lebih cenderung dibantu ke arah komputasinya kan ini. Nah, kalau Anda belajar ini mungkin dari aspek teorinya nggak begitu kelihatan. Jadi, apa ini? Benar nggak dampaknya tadi lebih ke sisi distribusi samplingnya itu? Di mana nggak kelihatan kan di situ. Nah, ini kalau Anda misalnya Anda ingin itu jadi bisa di-copy aja ini. Nah, Anda minta jelaskan lebih jauh itu. Jadi mungkin kalau zaman dulu saya kalau ingin tahu kayak gini harus datang ke perpus itu, cari bukunya. Terus itu aja bukunya kadang berebut itu karena bukunya nggak banyak itu. Kalau sekarang itu tadi yang di buku-buku saya mesti sudah ada itu. Nah, ini langsung disajikan pada saat kaitannya terus sama ke efisiensinya. Misalnya kita dengan ini masih belum begitu jelas. Nah, ini di MS ada nanti varian plus bias ininya. Nah, maka itulah berakibat, varian muncul di sini. Jadi kalau ini nggak konstan, berakibat berarti dia adalah ngefek di variansi si estimatornya ini. Nah, kaitannya ke efisiensi, nah inilah pada saat heteros jadi akan berakibat ke sisi itu. Nah, efisiensi saya lupa definisinya, ya Anda masuklah, tadi tanyakan lagi kejar, apa itu si efisiensi si itu. Jadi dulu di StatMat, waktu Anda belajar StatMat, kalau lupa ya searching lagi aja, nanti ada sifat estimator tak bias, konsisten, dan efisien, sering di konteks seperti itu. Nah, inilah dalam konteks kalau tadi di keberadaan gara-gara varian konstan, bisa ke sini, dan ambil sambil di sini Anda coba pahami lebih jauh itu. Nah, kalau masih ini lagi, Anda boleh kejar lagi pertanyaan itu, dan lama-lama minta referensi untuk mudah memahami tentang heteros itu. Nah, inilah pada saat implikasi yang lain dari sisi itu adalah pada saat kita nanti akan bikin inferensi, kesimpulan tadi, bisa jadi unreliable itu. Nah, kan berbahaya kan jadinya. Jadi errornya adalah, maka pada saat tadi kita sudah dapat modelnya, heterosnya dilanggar, maka akan berakibat kita misalnya tadi sudah dapat model regresinya. Saya punya X sekian, Y-nya sekian.
Nah, itu sudah akan kemungkinan nggak bisa kepercayaan yang kita berikan mulai agak berkurang karena dengan keberadaan. Nah, itu yang menyebabkan prediksi kita jadi bisa ya melesetnya bisa cukup jauh gitu. Nah, ini yang kenapa harus diatasi gitu. Nah, pada saat itu kita padahal juga menggunakan uji T tadi untuk uji signifikansi. Masih ingat kan di T itu kan ada dibagi beta topi di ininya apa? Itu nolnya terus dibagi standar deviasi dari beta topinya. Nah, kalau dia itu ada tidak juga akan berakibat uji T-nya kena dampak, F-nya kena dampak, akibatnya bisa misleading itu. Nah, ini rasakan ada pada saat belajar karena sekarang dengan mudahnya kita punya teman yang bisa diajak. Ini kan Anda kalau ingin tahu lebih jauh bisa dikejar itu. Jadi akhirnya kalau kita pakai tadi OLS-nya kan, ordinary square-nya, jadi kehilangan efisiensinya, efisiensinya terpengaruh di situ. Akibatnya ini jadi berakibat ke secara tentunya juga akan berdampak kan karena keberadaan si variansi nggak konstan tadi itu. Ini tentang bagaimana tadi ya tentang keberadaan seterusnya kita harus perlu dicek bisa secara tadi mungkin dengan gambar kadang bisa kelihatan juga bahwa dia kayaknya ini variansi. Ini bisa juga kita testing for heterogeneity using statistical test. Nah, akhirnya untuk ini salah satunya kita mengimprove dengan weighted least square. Bila ada ini salah satu apakah satu-satunya ini untuk mengatasi adanya ini misalnya kita ingin tahu apa itu WLS. Anda minta lagi di sini jelaskan. Nah, dia mengatakan apa tentang Nah, ini kan langsung kata doa ini adalah kalau keberadaan ada ini maka diinikan. Nah, ini jadi salah satu varian nggak konstan misalnya adalah ini sigma I. Nah, inilah terus kita gunakan ada botan, ini adalah teorinya. Nah, ini yang saya maksudkan jadi Anda ini dengan bobot dibikin WI adalah seper sigma I. Ya, kayak gitu. Nah, inilah yang jadi tantangan atau ini pada saat Anda tadi kenapa jadi ini di buku ini mungkin dia menganggap yang dianggap paling berbahaya maka khusus satu bab di buku ini. Yang lainnya mungkin tidak. Nah, terus bagaimana solusinya? Jadi estimasinya ditambah ada ini kan. Nah, ini maksud saya tadi ada walaupun di buku ini masih dalam coverage-nya tapi tadi nggak saya ini kan semua tapi sambil dengan ini. Jadi sekarang memang mengajar dengan adanya AI tadi, jadi sudah berbeda dengan pengajaran tradisional zaman saya awal jadi dosen itu. Saya dulu waktu masih mahasiswa aja, saya perlu data harus ke BPS di Malioboro sana itu. Ya, saya sambil jalan-jalan di Malioboro, tapi datang ke perpusnya ada ininya BPS itu. Dapat data, setelah itu fotokopi ya masih barang mahal, ya udah ditulis pakai tangan, mulai kita hitungnya pakai kalkulator, itu kalkulator dengan sederhana. Jadi kita mengerjakan yang mulai kayak gini ya, mulai ribet. Gimana kalkulator notasi matriks yang nggak bisa kan? Ya akhirnya ada kalkulator yang agak canggih yang bisa kita coding, akhirnya bisa bikin ini. Nah kalau sekarang sudah nggak ada alasan lagi kita berpusing-pusing ria karena teknologi sudah begitu majunya, nggak ada lagi sebenarnya kita punya ide takut menjalankan ide kita. Apakah PLN sudah menyelesaikan masalah? Nah, kita lihat keuntungan dan kelemahannya. Bisa mengatasi ini keuntungannya lebih efisien daripada OLS. Menjaga blue properties-nya. Nah, menghasilkan estimator dengan varian terkecil di antara estimator linear yang ada. Jadi apa? Kita cari best linear unbiased estimator. Best di sini konteksnya adalah variansinya yang terkecil. Karena variansi semakin besar untuk estimator berarti mengukur jadi ketidakpastian lebih tinggi. Nah, pada saat kita kecil jadi area nilai sebaran variansinya tidak sebesar pada saat kalau variansi yang terlalu besar. Lebih akurat dalam konteks prediksi jadinya.
Apalagi prediksi yang berupa interval itu. Jadi panjang interval bisa lebih pendek gitu. Tapi kelemahannya merupakan tentang varian error-nya tadi. Mau apa ini? Yang seringkali tidak diketahui dan harus diestimasi. Ya kayak tadi kita sigma I kuadratnya gimana cara untuk ngestimate itu. Jika bobot salah ditentukan, hasil juga bisa menjadi tidak akurat. Lebih kompleks daripada dalam perhitungan maupun gitu. Nah, inilah yang akhirnya pada saat Anda ingin masuk ke dunia skripsi, Anda akan berhadapan dengan data itu, inilah kesempatan Anda mengeluarkan semua kemampuan Anda yang sudah diperoleh waktu kuliah itu. Jadi kuliah yang 100 berapa itu, 30 SKS lebih ya sebelum skripsi, itulah yang Anda keluarkan. Pada saatnya sudah itu Anda ke dunia kerja, apakah cukup sudah dengan sebagai sarjana statistik? Belum cukup, masih harus banyak belajar lagi. Wah, saya perlu S2, mungkin perlu akhirnya S3 itu. Tapi dalam rangka kita ingin mencari kepuasan dalam apa penelitian itu kan, karena saya menganalisis data, saya ingin sampai lebih jauh lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh langkah-langkahnya, dan Anda kejar teorinya, sudah teorinya dipahami dengan baik, Anda gantilah dikasih minta contoh komputasinya. Nah, dengan belajar ini lebih cepat dibanding kalau Anda tadi baca bukunya lama-lama ngantuk, kalau ini ditanggung nggak ngantuk itu selama ini. Maka makin asik Anda jadi belajar. Oke, jadi nanti setiap Anda melihat di sini ada masalah copy, diinikan, terus minta teorinya. Jadi secara sementara adalah seperti ini ya. Ini alternatif. Nah, kalau di sini ketika supaya itu ada heterorobust inference. Nah, ini langsung mengarah juga ke konteks komputasinya kan ini memang buku ini desain untuk langsung masuk ke komputasinya. Ini gunakan ada starter. Sekarang coba kita ingin lihat kembali. Ini kita minta penjelasan lebih jauh dulu karena di bukunya mungkin ini agak jadi mungkin Anda bisa juga buka buku yang lain tuh ya, tapi mungkin akan lebih cepat kalau di sini ya. Nah, ini kan secara khusus di sini bekerja di, nah kembali lagi ingat tentang apa itu robustnya lagi. Ini mencari apa? Standar error yang robust. Nah, ini dengan yang tadi sudah sedikit beda ya ini ya. Wide, robust, standar error. Kalau yang tadi apa itu ada W ya di dalamnya sini. Nah, sekarang dia adalah menggunakan ini. Nah, mungkin kalau Anda tadi untuk skripsi, saya yakin yang ini mungkin belum ada kadang. Terus ini, tahun 85 McKinnon dan White. Ini berarti apa di proses estimasi si ini, tapi ada ini keberadaan si omega topi yang sebenarnya adalah dia dari residual dikuadratkan. Terus di sini bisa juga menggunakan apa yang tadinya ini White, terus ditambah sama si McKinnon, ditambah ada N dibagi N min K. Supaya apa? Efek si besarnya sampel dengan banyaknya prediktor ikut andil dalam apa penghitungan di sini. Nah, terus ada Davidson tahun 93, modifikasi lagi. Terus atau tahun 2004. Nah, ini yang saya harapkan bahasa tanda skripsi boleh bereksperimen di sini lah. Kemudian ada yang ini terus saya harus ngomong apa lagi ya di ini. Padahal kita hanya bicara tentang apa tadi heteros yang nggak saya tampilkan semua di slide-nya karena sekalian Anda pada saat belajar akan mudah dengan cara Anda misalnya nggak percaya dengan ini, ya minta linknya aja di copy mana link Kriberry Neto, mana Davidson dan McKinnon 93. Nah inilah seperti apa, kadang saya kalau ditanya, ini loh dari bukunya ini ada, nah saya kasih pinjaman bukunya sana itu kamu bisa lihat sendiri. Nah itu artinya apa? Anda ada sumber ininya. Jadi si ChatGPT ini nggak asal ngomong aja, HC2, HC3 ada di bukunya si David. Ini silakan dicari, mungkin bisa juga berupa jurnal atau paper. Anda tinggal copy, searching lah lokasinya di mana. Dan kadang bisa minta langsung ke ChatGPT, minta linknya di mana, itu saya ingin baca sendiri. Nah, ini langsung
kasih uji coba di Python-nya. Bagaimana? Ininya ternyata di stat model. Kita import, terus dalam Stata juga ini ada, kalau Anda yang pakai Stata. Tapi saya lebih sarankan pakai yang ini aja lah, yang open source itu. Kapan menggunakannya? Jika hasil heterosnya, Bruce-Pagannya atau white test-nya menunjukkan bahwa heteros ada dalam data. Ya, jadi nanti untuk tugas yang minggu ini, Anda atasilah dengan ide-ide yang ini ya. Jadi, terus jika analisis dilakukan pada sampling menggunakan bisa lebih baik. Jadi pada saat kita punya datanya sedikit, ini kan benar nggak jadi lebih baik? Nanti kita lihat pada saat sudah kita praktekkan dengan dikomputasinya itu. Oke, sampai sini kita sudah mengarah. Kalau kita hanya lihat dari sini, ini langsung statanya, ini kan teorinya nggak ada. Anda ingin lihat teorinya tadi, sumbernya di mana saja. Itulah kesempatan Anda belajar lebih jauh itu. Oke, ini kembali ya di ikannya, terus tadi mungkin saya ada berapa masih ke copy berulang kayaknya belum sempat saya. Oke. Nah, ini tadi yang collab-nya ya, kalau memang ini seingat saya sudah sebagian buat collab-nya, silakan Anda edit. Kalau memang nanti saya lupa belum memberi akses, nanti kan Anda minta akses saja itu. Ini yang tadi yang script 81, ini hasilnya udah ada. Nah, ini kan yang tadi membahayakan apa? Ini kan kita gunakan uji T, di samping gara-gara normalnya aja dilanggar, ditambah heterosnya, nambah runyam lagi. Jadi kita bisa juga nggak percaya dengan hasil tes ini itu. Dikatakan sih kan belum tentu. Yang bahaya lagi pada saat diestimasinya. Harusnya hubungannya positif, logisnya kok malah negatif. Nah, bisa misleading kayak tadi kan. Apakah kalau hubungannya positif kan, kalau nilainya itu naik, maka menaikkan Y-nya. Tapi kalau ternyata kebalik, harusnya hubungannya negatif, berarti bisa jadi kita dapat bahaya dari gara-gara asumsi tadi sudah normalnya dilanggar, heterosnya juga, misalnya seperti itu. Oke, nanti terus ini menurut di Python-nya ya, tadi yang sudah saya indikan, ini contoh yang tentang housing price ya, tadi seperti siapa ya, Jaya kayaknya yang lagi senang ngurusi harga rumah itu. Nah, nanti kalau Anda sudah ahli ngurusi harga rumah, bisa kerja di perusahaan properti ya, gitu ya. Ini untuk ujinya ya, terus yang white test ini kalau ingin tadi bahkan white test bisa di. Oke, kembali kita sekarang ingin lihat bukunya. Kalau Anda lihat itu ini tadi vector least square-nya ya, kalau mau dicoba seberapa dia mendongkrak mungkin ada perubahan kesimpulan enggak. Nah, nanti paling tambahkan di sini kalau enggak mengeluarkan R square-nya, kita kan butuh kadang R square untuk ukuran yang paling mudah tafsirnya kan. Karena R square-nya makin tinggi itu yang kita inginkan. Tapi kalau asumsi banyak dilanggar, ya berakibat R square tadi juga ya kita kepercayaannya agak bayangin sudah tinggi, wah mesti saya yakin banget itu kemampuan menjelaskannya. Tapi karena ada beberapa asumsi dilanggar, itu bisa juga akan melemahkan R square yang sudah tinggi tadi. Kita masih meragukan ya model itu sebagai model yang terbaiknya itu. Ini kan ada tesnya di. Nah, inilah yang minggu depan, berarti hari Rabu ya kan, mungkin saya ingin harapkan kita bisa offline sebelum Anda odik. Ini materi yang akan saya berikan more on specification of data issues ini. Functional form, misspecification. Nah, nanti sekali lagi, kalau dalam konteks kita untuk mengejar lebih jauh itu, nah ini tadi sudah saya share ke Anda aja, saya copy link-nya. Anda nanti untuk yang silahkan dilanjut. Mana tadi? Wih, grupnya mana? Ekonometri. Ekonometrinya mana?
Oh, ini ya. Oke, saya kasih di sini ya. Nah, nanti Anda bagaimana cari komputasinya, minta bantu komputasinya, saya akan ada teorinya, maka nanti pada saat Anda menguji itu setelah bagaimana diatasi dengan tadi ya di konteks Patrick Care atau bisa juga yang lainnya, Anda akan mendapatkan hasil seperti apa yang dimaksimalkan. Nah, nanti setelah pada saat di pertemuan ke mana tadi? Nanti pas yang review inilah tadi saya harapkan Anda bikin karya. Oh ya, yang sekarang harus kita cari adalah carikan artikel tentang ekonometrik ya. Misalnya ini aja, coba kita dapat. Tapi saya inginkan yang di jurnal ya, jadi mungkin biar moga-moga kalau ini dapatnya bahasa Indonesia nanti. Nah, nanti kita lihat penulisnya dari mana. Ini karena untuk tugas yang minggu ini kita akan masuknya sudah gunakan yang ke area jurnal ya. Moga-moga ini media.com, jurnalpedia.com, model ekonomika untuk menentukan insentif pajak terhadap investasi, jurnalum Palembang, mana lagi ini, kelingkaran kemiskinan, ada sektor politika regional. Nah, Anda boleh pilih tema-tema ini yang misalkan kita tertarik ini gitu. Oh, tentang misalnya nih yang, nah sekarang coba kita ingin lihat bagaimana antara saham syariah sama nggak indeksnya kayak apa. Ini tugas akhir. Pendekatan model ekonomi untuk memprediksi indeks saham syariah Indonesia. Dosen pembimbingnya, teman matematika Fakultas Matematika dari ITS ya. Nanti kita lihat di sini, ini saya kira dari statistik, moga-moga semua asumsi dicek dengan ini. Dan ini saya kira cukup bagus kalau Anda. Nah, kalau datanya bisa Anda akses, Anda coba running dengan collab-nya ya. Nanti apa yang bisa kita dapat dari sini, kita kritisi itu. Ini bukan kita mau mengcopy, memplagiat jadi transkripsi Anda, enggak loh ya. Jadi ini dalam rangka kita mengkritisi apa yang kita baca dengan pengetahuan yang kita miliki. Ini langsung dia mengarah ke apakah dengan. Nah, nanti kita kan hanya dengan modal belum ke dunia time series ya, kita masih gunakan model regresi. Tapi yang penting di sini, ini tentang, ini juga ada kan ini regresinya, estimasinya, dia nuliskan, tapi sayangnya nggak pakai topi ya di sini. Oh, lah ini hanya dikasih topi sudah. Nah, ini dengan Benon, ya kalau statistik mesti masih dipindah, kita cermati di sini. Jadi kalau Anda ini masih menggunakan notasi yang tanpa matriks ya. Kemarin kita juga nyoba itu, ini masih model yang dengan satu prediktor. Ini tabel ANOVA-nya. Kayaknya tadi nggak nyebut asumsi ya di sini ya. Karena masih tapi pada saat sudah ke sini, kita butuh ada uji F, nanti ada uji T, itu sudah melibatkan asumsi normalnya. Nah, ini dia langsung konstruksi itu, terus ada R². Nah, ini asumsinya ya. Ini asumsi yang normalitasnya. Asumsi multikonya. Padahal tadi satu prediktor apa sudah banyak ini. Kalau satu prediktor mungkin multikonya belum. Perlu ini kali. Terus, ini tadi
heterosnya ya. Ini heterosnya dia pakai uji apa ini? Uji White ini ya. Untuk nanti Anda lihat teorinya uji White apakah seperti ini Anda boleh ini karena nggak ada sumber referensinya kan ini. Nah, ini yang saya harapkan kalau Anda nulis skripsi adalah Anda kutip dari mana supaya kalau saya misalnya, loh kok kayaknya rumus ini beda dengan yang pernah saya lihat ya. Nah, Anda bisa klik dapatlah sih. Nah, nanti pada saat Anda bikin yang tugas yang ini, Anda setiap itu kayak tadi saya siapa? Bolak-balik mengatakan saya baca di ini, saya inilah. Pada saat Anda baca langsung dibikin harefnya. Oke, misalnya ini. Langsung saya bikin harefnya kan. Ini salah satu contohnya. Saya taruh di ini untuk yang saya akan pindah ke sini aja karena saya ingin editing ya. Saya ingin tambahkan contoh untuk tugas yang bab 8 ya nanti ya. Sampai mana ini? Nah, haref langsung di ini kan apa ya tadi mana ininya sobat tadi saya baca di kemanakah ini ya kayaknya. Nah, boleh di judulnya aja langsung saya ini kan aja di sini misalnya. Ini kan berarti sudah open access kan ini. Nah, ini saya ganti contoh artikel untuk tugas minggu 5 ya. Ini saya copy ke situ. Ini kebetulan dari skripsi ya. Nah, kita coba cari lagi moga-moga yang bukan dari skripsi. Ini tadi skripsi ya. Mungkin yang lib UI. Wah, ini mungkin UI ini. Nah, library-nya ada. Ini artikel jurnal ya. Coba bisa diakses lebih jauh enggak? Search chatgpt.com. Nanti coba kalau Anda bisa dapat ininya ya. Ini saya tambahi contoh dari yang artikel ini malah dari UI ya. Haref juga dibikin harefnya. Ini terus mana tadi? Nah, ini yang saya kasih tentang fenomena lingkaran kemiskinan. Ya, nanti kalau misalnya nggak dapat full artikelnya, Anda boleh ini hanya untuk contoh aja. Anda setiap dapat sesuatu, paling cepat jangan lupa dibikin haref di overleaf Anda supaya pada saat tadi mengatakan saya baca apa, jadi bacaan Anda banyak. Nah, ini boleh. Jadi kayak tadi kan banyak yang belum menuliskan sumber yang Anda karena ini tugas untuk yang minggu kelima adalah Anda cari ini ya, model politik, tapi nggak harus ini ya, Anda silakan cari lagi yang Anda lebih tertarik gitu. Ini saham syariah, urusan kemiskinan. Nah, kalau Anda ingin isu-isu yang sekarang lagi ini, mungkin kalau Anda ada nggak yang sudah menganalisis tentang pertumbuhan Indonesia ya yang akan ditarget 2025 misalnya 8%, apa sih yang faktor-faktor apa untuk mendorong itu berhasil? Kalau tadi ada faktor-faktor untuk melihat harga rumah. Jadi misalkan Anda punya kepentingan strategis yang Anda memang, ya kan, boleh ini untuk gas minggu 5. Nanti Anda silakan, saya lagi boleh minta bantuan ChatGPT ini untuk mengarahkan kemana Anda ini kan. Kalau Anda tertarik ekonometrik yang lain, boleh itu.
Mungkin tema ekonometri yang terkini, coba buat ditambahi gitu. Saya ingin dapat tentang jurnal, tentang ekonometrik yang terkini. Wah, dia tahu bahasa ini enggak? Terkini atau yang up to date lah itu mungkin dalam. Coba kita dikasih yang tahun terkini enggak itu. Oh, ini ada pakai metode angle correction model. Peran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor ekonomi di Indonesia. Ini artikel, wah ini tahun Januari 2005 ya, ini relatif masih baru. Nah, ini kesempatan ini. Oke, saya coba buka. Kok langsung download ini? Waduh. Wah, ini kok malah langsung dikasih download. Ya, nanti taruh di Google Drive ini. Malah dapat ini mahasiswa sekolah pascasarjana Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, ini menarik juga kalau Anda dalam rangka apa dia sampai membutuhkan di analisa ekonometriknya gunakan metode ICM ini. Nah, kalau misalnya di sini teorinya kurang kelihatan membuat Anda paham, cari itu. Kita ingin, nah ini karena ini dia kadang penelitian hanya mungkin, nah rumusnya hanya ini aja, apakah ini kan kayak regresi aja. Juga ini tulisannya dengan langsung padahal kita biasanya epsilon misalnya. Terus gunakan jadi diubah lah ini ada ide dibikin delta Y-nya. Nah, dalam rangka apa saya perlu ini? Ini yang menarik kan. Jadi berarti dibikin deltanya. Jadi selisih-selisihnya. Dalam rangka apa kita perlu ini dan akan berdampak apa? Nah, jadi regresi tapi bukan Y-nya, tapi malah delta Y-nya. Nah, delta Y-nya adalah apa? Delta pertumbuhan ekonomi. Nah, ini tadi yang sempat saya ini kan tentang pertumbuhan yang lagi kita targetkan, jadi kita selisihkan. Apa akibatnya kalau saya punya data time series saya selisihkan? Nah, ini yang nanti Anda akan bisa lihat efeknya. Apakah ini juga jadi menyebabkan normal? Wah, diuji ini kayaknya oke. Wah, ini sudah bisa diklaim sebagai apa? Nanti juga ditambah untuk menghilangkan autokorelasinya ini dalam karena tadi diselisihkan, jadi nggak ada autokorelasi karena dia ingin melihat dan suruh multicolnya bagaimana. Nah, ini sudah mulai ngeceki ininya. Kalau Anda misalnya membutuhkan teorinya, sekali lagi mintalah teorinya ini. Nanti silakan ini kan nggak karena kebutuhan ini yang nggak perlu diharapkan. Coba yang kok langsung kasih full papernya tuh. Moga-moga ini cukup linknya aja lah. Saya nggak ingin download dulu gitu. Nah, oke ini ya. Jurnal Ilmiah Ekonomi Terapan. Nanti Anda bisa ambil banyak sekali sekali lagi tema yang kita ini kan lebih ke ekonometriknya ya. Jadi saya tambahkan di sini. Nah, nanti siap Anda sorry, kecepatan ini. Harusnya href-nya dulu ya. Href. Taruh di sini. Kasih apa tadi? Di mana ini? Oh, bukan ya. Di mana tadi saya? Oh, ini ya. Ini ya, berarti jurnalnya nih sumbernya nih. Nah, ini yang misalnya kita hanya ini saya ingin yang terkini. Kalau Anda coba ini kebetulan kalau tema-tema pertumbuhan ini lagi menarik untuk kita kaji, biar kita diskusi nanti di pertemuan ke-7. Menarik ya, kita kayak lagi rapat dengan tim ekonominya ini ya. Jadi nanti seakan hasilnya coba kita bikin paper yang ringan, nanti Anda bisa lihat contoh-contoh paper di sini, Anda bisa caranya, paper kayak gitu tuh. Nah, nanti itu walaupun UTS tetap ada nanti ya, tapi saya akan lebih menghargai pada saat Anda mampu menuliskan dalam bentuk, kalau ini kan kemarin sudah bisa menulis dalam bentuk report, ada pendahuluan, ada itu metodologi kan mirip sudah konstruksi untuk suatu paper, untuk bikin slide-nya. Nah, ini nanti Anda klik ini Anda sudah
mendapatkan apa yang hari ini kita tadi cari itu. Apalagi ini yang mungkin menarik lagi tentang cross-sectional dependence in idiosyncratic volatility. Bootstrapping co-integration test in ARDL model. Nah, ini bisa nanti untuk inspirasi Anda pada ini karena kita dapat tadi terutama yang ini dan ini adalah baru dalam artian orang itu mengkaji ini kayaknya ada full PDF-nya, Anda silakan nanti cari itu. Ini investasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini nanti bisa Anda jadikan tema boleh, tapi judulnya nanti dibikin beda. Mungkin Anda bisa nambahkan variabel. Nah, harapan saya kalau Anda bisa nanti dapat template-nya. Ini kan nanti bisa ambil template-nya kalau Anda bisa nanti disubmit di sini, ini walaupun masih di level yang kita ya lagi belajar ya. Kalau bisa tampil di situ ya baguslah itu kan. Nanti silakan ya, yang ini nggak wajib, tapi kalau yang melakukan ini akan bagus sekali. Nanti Anda cukup klik ini ya, author guideline-nya. Nanti biasanya terus ada template-nya ya. Ini tadi jurnalnya siapa ya? Tentang kami. Coba saya ingin tahu. Ini fakultas apa tadi ekonomi? Oh, nggak ada ininya, cuma jurnal ekonomi. Ya, nggak apalah itu publika. Oh ini ya. Oh, enggak. Oke, nanti ini persiapan Anda untuk ke apa UTS-nya boleh Anda apa coba bagaimana kalau ini ya salah satu aja nggak harus jurnal ini ya Anda boleh ke mana aja yang Anda terus peran modal sosial dalam keberhasilan pertanian pesantren wah panjang banget ini judul ininya ini baru 2 karena ini baru Januari mungkin ya masih yang volume 5 nomor 1 jadi belum banyak kayaknya ini, tapi sudah di-upload. Nah, mungkin Anda nanti bisa nambah di sini ya, di nyambung ininya lagi. Gitu. Ini ada Sintanya, dan nanti silahkan ini juga bisa join as reviewer, submission portalnya. Jadi biasanya akan udah Anda untuk masuk. Ini coba saya ingin lihat sertifikatnya apa. Oke, tadi mana jurnal? Nah, ini terakreditasi ini dah pala. Tadi tapi pemilik jurnalnya mana kok saya nggak bisa lihat. Ini siapa yang penerbitnya? Oh, about the journal. Nah, oh yang tadi. Siapakah penerbitnya ininya? Ya oke lah. Tapi nanti bisa ya Anda coba kan kita nggak pokoknya yang penting untuk latihan Anda aja kok itu. Coba kontak. Nah, oh, Jurnalpedia ini. Tambah punya menjadi. Oke, ini jadi sekali lagi untuk tugas minggu ini kita bersumber dari jurnal itu kita kritisi, terus cek tadi misalnya ada dia ngatasinya pakai apa, terus Anda coba kalau datanya bisa diperoleh, ya Anda pakai data itu, tapi Anda diolah dengan Colab ya. Kan dia mungkin nggak tahu pakai apa, mungkin nggak Python atau R atau apa yang mereka lakukan bisa juga menggunakan Stata atau apa software-software ekonometrika yang lain. Nah, Anda gunakan adalah biasanya orang adalah eViews ya salah satunya ekonomi view itu. Nah, ini yang saya harapkan Anda nanti dari yang jurnal itu dikritisi terus Anda
coba bisa bikin hal yang sama dengan model yang Anda ini kan bisa tadi sampai akhirnya yang di level pada saat pelanggaran terusnya adalah impacted least square kan. Nah, coba dengan apa yang kita dapatkan sampai per hari ini, Anda sudah bisa berbuat yang semaksimal seperti apa. Dan sekali lagi, Anda boleh melakukan pengayaan diri dengan cara menambah, bahasanya memperkaya diri ya. Jadi, tidak hanya dengan yang di standar di kuliah ini, tapi Anda melakukan top up ya. Jadi itu namanya kayak melakukan pengayaan. Jadi Anda boleh mengembangkan sampai ingin dapat model terbaik yang ini. Mungkin Anda lihat dari ini mungkin belum yang berapa ukuran kebaikan yang dia pakai. Nah, Anda bisa berbuat lebih baik enggak itu. Nah, inilah tantangan yang saya berikan untuk Anda yang sebagai nah kalau iya nanti Anda boleh mengkritisi inilah saya yang keluarin dengan apa yang versi Anda itu. Nah, ini yang juga salah satu untuk melakukan ini yang juga ini ternyata kemarin saya dengar mahasiswa ini coba akan saya cek yang ikut kuliah saya ini. Ini mulai saya akan tanyakan dari Fahmi. Fahmi, Anda sudah punya LinkedIn? Ini ya LinkedIn ya. Bentar, saya ini kan saya screen lagi. Sudah punya LinkedIn, Fahmi? Sudah, Prof. Ini LinkedIn saya. Nah, ini kemarin mulai ramai ternyata ada apa instruksi arah semua mahasiswa UGM kalau bisa punya LinkedIn katanya gitu. Kalau saya ini punya lama banget nggak pernah saya aktifkan kemarin tiba-tiba ramai saya kaget juga. Oh ternyata ada jadi sekarang saya punya network-nya loh, tahu-tahu jadi banyak ini. Tapi saya lihat masih kebanyakan mahasiswa dari yang aktuaria seingat saya ini. Ini jadi 347 itu. Nah, ternyata katanya mahasiswa di ini yang saya coba follow kemarin, saya ingin lihat ini aktivitasnya Bill Gates ini. Terus orang. Nah, ini yang menarik adalah di follow saya ini adalah ada ya ini ada mendosen tapi saya lihat banyak sekali dari yang ada yang Persia ini dari yang tapi yang nah nanti silakan nanti salah satu suatu saat saya akan tampilkan di sini yang slide-nya yang bagus untuk Anda supaya mulai punya jadi Anda sebenarnya di sini kalau Anda mau eksplor bisa menuliskan tentang Anda sudah ambil kuliah apa aja. Wah, gitu kan. Jadi sering kan ada pada ekspos di sini saya sedang apa namanya apa itu kalau yang di home-nya pemirsa juga ini nggak terlalu terampil sebenarnya ya karena kemarin tiba-tiba kok di email saya ada notifikasi orang ke sini. Jadi yang namanya apa ya, nuliskan ini kan saya posisi apa sekarang sebagai kepala laboratorium statistik aja. Nah, Anda misalnya sekarang saya lagi ambil kuliah apa, ada yang lagi apa, mungkin magang di mana. Nah, itu nuliskan di sini singkat saya nggak tahu cara ngelihatnya. Terus kalau Anda sekarang saya lagi ambil kuliah ini, nah itu akan menambah track record Anda pada saatnya ada orang yang membutuhkan keahlian itu mungkin Anda yang dikontak gitu. Nah, saya nggak pernah apa, dan Anda silakan mulai membuat ini kemarin ada yang beruntung sudah diterima kerja di salah satu bank, dapat juga beasiswa LPDP. Wah, ini kan karena kebetulan minta rekomendasi saya terus dapat, maka kan bisa dikasih waktu 2 tahun, ya udah kamu kerja dulu aja, nanti saatnya minta izin ke perusahaan untuk sekolah. Karena kemarin ada yang sudah kerja diberi kesempatan malah sampai ke Inggris apa ya itu. Nah itu beruntunglah yang seperti itu, dia dapat kesempatan, dapat pekerjaan sekaligus itu. Makanya saya harapkan Anda aktiflah itu. Nah sering dengan tantangan ini kan, oke berarti Fahmi sudah ya tadi ya. Nanti coba boleh ke sudah nge-link ke saya belum ya? Fahmi ya? Belum ya kayaknya ya? Saya nggak tahu sudah ada di list saya belum. Halo Fahmi? Prof. Ya, belum kayaknya ya? Nggak tahu cara nyarinya gimana di sini saya juga nggak tahu.
Belum ya, Fahmi ya? Oke, yang kedua, Jaya sudah punya LinkedIn? Sudah, Pak. Sudah nge saya belum ya? Belum? Saya udah follow Pak Gun. Kemarin waktu semester 1 ada tugas dari cutting, Pak. Oh, gara-gara cutting-nya tuh, makanya waktu aku terus rame banget, saya agak bingung kemarin. Iya, soalnya Anda di oh, aktuaria suruh follow dosen-dosen gitu, Pak, di LinkedIn. makanya saya kan LinkedIn saya tadi saya nggak pernah lihat setelah nggak taunya saya kemarin tanya yang dosen matematik juga ternyata di prodi matematik diminta malah ada kuliah apa itu namanya. Semua suruh bikin LinkedIn, setelah itu suruh nge-link, maka batin saya kok jadi terus rame gitu. Oh, jadi memang ini kalau ini cutting ya kalau di IA ya, cutting-nya yang Iya, benar, Pak. oke, kalau di matematik kemarin kayaknya ada nggak tahu dari prodi atau apa. Kalau statistik saya nggak tahu kayaknya. Kalau Fahmi itu bikin LinkedIn karena perintah siapa? Fahmi? Dulu juga ada apa namanya acara jurusan gitu Prof pas awal semester 1 dan diminta membuat LinkedIn Oh, gitu. berarti memang ini jadi program saya ya baru kemarin saat karena pada saat saya mulai tanya-tanya kenapa ternyata ada instruksi itu ya tadi. Ya oke, silakan nanti manfaatkan Anda untuk ekspos diri ya daripada lewat sosmed atau lewat Instagram mungkin akan lebih baik lewat ini karena ini di komunitas ini ada dari perusahaan dari berbagai komunitas ini. Jadi saya kemarin juga jadi ketemu teman lama yang di Belanda pas ada kegiatan saya tinggal ikut ternyata bisa join online ya udahlah kan nggak mungkin ke sana biayanya mahal sekarang lagi nggak boleh harus efisiensi kan jadi ya udahlah online semua aja itu tapi lumayan lah ketemu secara online ini memang media LinkedIn lumayan bagus pada saat untuk kita saling ya oke berarti Reza juga sudah punya Reza. Sudah, Pak. Oh berarti semua sudah ya Kurniawan juga sudah. Sudah kok. Rian juga sudah Rian. Sudah, Prof. Oh, berarti memang ini ya wajibkan itu. Ya oke lah, nanti silakan Anda turing tapi nanti ini sarankan ini yang tugas yang terakhir ini, tugas minggu kelima karena 6 kan nanti masih lanjutan itu. Anda mengkaji mungkin suatu paper terus Anda coba bikin apa namanya kayak apa itu kalau istilahnya di dunia eh, apa namanya ya kayak mereview lah gitu review terus kita coba kritisi di situ bisa kita tadi kalau ada yang skripsi kebetulan diupload dan apa sih yang di situ bisa kita dapatkan dari itu. Nah kita sekali lagi harus dengan juga tambahan referensi untuk melihat bagaimana mereka menggunakan statistik itu dalam dunia ekonometrik ya. Terus bagaimana asumsi kalau masih dilanggar di atasnya dengan cara apa dan kita cari link referensinya, dia dari mana melakukan itu, apa dasarnya. Nah, itulah yang kita coba kejar dari sisi cari referensinya. Oh, ini yang ya Surya Wijaya ya benar lah ini ini malah kelihatan. Ya oke, saya kira ini suatu karena daripada pakai medsos lain, saya dulu hanya apa-apa senangnya cuma bikin aja, tapi biasanya tiba-tiba ada ini ya udahlah gua tak biarin itu. Saya Instagram juga punya tak biarin. Nah ini YouTube juga punya tak biarin. Nah sekarang saya aktifkan untuk karena kadang mahasiswa nanyakan. Kuliah ada juga dulu yang rekam ya udahlah saya bikin rekam mungkin ada manfaatnya kalau Anda nanti untuk mengulang apa yang sudah saya berikan hari ini kan nanti akan saya usahakan di upload jadi mungkin dapat manfaat tanpa harus nanyakan ke saya apalagi yang kemarin nggak ikut kuliah jadi bisa ikut mantau kuliah ini dengan baik tanpa harus mungkin pinjam catatan nggak perlu kan karena semua sudah slide sudah saya linkkan kayak tadi saya searching ini aja sudah saya share juga langsung tapi sebenarnya bisa juga tadi saya kasih di overlay juga itu karena semua yang di overlay saya ini sudah ada lengkap tugas temannya juga jadi bisa saling belajar secara bersama-sama karena tujuannya kan kita sekali lagi sering saya ingatkan tujuannya kita adalah ingin mencari memahami sesuatu bersama-sama dan akhirnya ya ada nilai kan.
Nah, nilai A saya itu nggak saya batasin ya, nggak saya kuota itu. Kalau memang semua ini layak dapat A ya, semua A kan nggak masalah kan. Nggak ada peraturan bahwa nggak boleh 100% dapat A semua misalkan. Maka nanti kita lihat, karena dengan saya nanti hanya bersama sampai UTS itu dengan bukan, nanti kita akan ada menggabungkan antara yang saya lakukan dengan nanti ada nilai akhir. Jadi itulah yang target. Tapi sekali lagi nggak ada itu, maka silakan saling pada saat belajar, salinglah bekerja sama untuk mencari pemahaman. Maksudnya pada saat ujiannya kita nanti harus coba mandiri sendiri-sendiri ya. Bagaimana kita dalam waktu 2 jam menjalankan mengerjakan tugasnya secara mandiri, dan nanti pada saat sudah jadi tugas UTS bolehlah Anda mungkin tanya-tanya temannya itu. Tapi minimal Anda mencoba dengan diri sendiri itu. Baik, saya kira untuk hari ini sebelum saya tutup, tadi yang presensi ada yang masih terlewat belum? Presensi sudah semua? Kalau sudah ya, berarti ada yang ingin tanyakan sampai ini? Sudah nggak ada? Kalau nggak ada, akan saya akhiri kuliah hari ini. Dan tadi, oh ya silakan. berarti untuk kalau nggak salah tadi Prof bilang untuk Rabu depan ada offline ya Prof. Iya. Kemudian Tapi yang tetap yang jauh apa Fahmi ya tetap masih bisa ikut online, nggak harus pulang. Tapi kecuali Anda mudik ke Jogja ya. Baik, Prof. Fahmi tetap di Jakarta kan? Anda tetap di Jakarta kan? Iya. Iya, Prof. Iya. Ya udah, nanti kan kuliah saya selalu hibrid kok. Jadi yang sakit ya masih bisa ikut kuliah. Jadi kan saya termasuk sebenarnya penganut WFA itu work from anywhere gitu kan. Nah, kalau saya juga study from anywhere, SFA ya. Nggak harus belajar harus dimanapun, sekarang kita bisa. Maka kemarin sering saya ingatkan, kalau ada yang lagi dimanapun posisinya itu bisa. Saya pun kuliah dari mobil bisa, ngikuti pakai HP, kadang ini juga bisa. Jadi nggak ada masalah. Jadi maka tetap nanti besok, walaupun saya ingin ketemu offline bagi yang bisa online, tapi kalau semua nggak bisa ya akhirnya kemarin saya juga, kemarin saya ada di kampus itu. Tapi ya sudahlah, saya dari ruang saya nggak apa-apa, kalau memang nanti di ruang kelas nggak ada siapa-siapa ya saya ke ruang ininya. Tapi kalau bisa ada satu minimal ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi tetap akan saya broadcast secara online. Jadi selalu hibrid ya kuliah. Ya oke, saya kira sudah cukup. Nggak ada lagi yang ditanyakan. Kalau sudah nggak ada, kita akhiri. Selamat pagi, kita ketemu nanti Rabu ya di ruang berapa? Ruang 304 ya, oke, untuk minggu depan. Oke, saya tutup ya. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Nah, terima kasih, Prof. Ya, oke ya. Terima kasih, Prof.